bahwa saya punya keluarga seperti itu. Nggak usah bawa istrinya Kiai Hasyim Asy'ari supaya tidak menjadi fitnah kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Jangan bawa Kiai Ahmad Dahlan atau tokoh Muhammadiyah supaya tidak menjadi fitnah bagi mereka. Saya akan tunjukkan kepada Anda, dan sampai detik ini saya simpan fotonya beliau. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hasyim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab. Dalilnya orang awam dipakai Quraisy Shihab. Pura-pura saya ahli di bidang agama, tapi sebenarnya dia sedang menggerogoti syariah itu sendiri. Dalam Al-Quran disampaikan dalam ayat tadi yang kita sampaikan itu menjelaskan soal bagaimana seorang munafik atau bunglon. Jangan terlalu mudah terhasut dengan salah satu profesor doktor, dia telah menjadi ahli tafsir atau ahli hadis sekalipun. Alhamdulillah, hari ini kita di Al-Jalil 4 memulai pembangunan madrasah di 6 lokal, namun kita konstruksi di sini 3 lantai. Dan pada kesempatan ini hari Senin menggali dasar pondasi mulai hari Rabu. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama membangun lokasi ini untuk yatim-yatim kita, untuk yatim mandiri kita, untuk pendidikan yatim-yatim kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Menteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya teringat terhadap beberapa kasus bagaimana pelencengan-pelencengan atau pengalihan-pengalihan terhadap syariah dan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang awam. Jadi begini, di beberapa hari yang lalu pas Lebaran saya diberi kiriman yaitu adanya keluarga Syihab, yaitu keluarga beliau berkumpul dan di sana membahas salah satu beberapa pembahasan yang menurut kami adalah salah satu opini yang sangat berbahaya bagi orang awam, dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan kita dan kewaspadaan kita dan kepedulian kita terhadap orang awam, bagaimana mereka supaya tidak tergelincir dan akhirnya dia dengan fanatik butanya akhirnya mengedepankan yang namanya dia fanatik daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada manhaj salafun as-soleh yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita bersama. Baik, saya akan sampaikan secara detail. Maksud saya begini, keluarga Quraisy Shihab dengan Nana Najwa Shihab di situ berdiskusi, berbincang-bincang tentang bagaimana soal jilbab. Di situ digambarkan seolah-olah Nana merasa sedih ketika ayahnya dibully, ayahnya ditanyakan kenapa anaknya nggak berjilbab. Padahal dia seorang habib, bagaimana dia seorang profesor doktor, dia bagaimana seorang ahli tafsir, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya, tapi anaknya nggak berjilbab. Nana merasa sedih ketika ditanya tentang itu dan ayahnya dihujat dan dibully bahkan. Saya lalu menyimak beberapa pendapat, kata si ayah, tidak apa-apa, itu sudah biasa. Ini adalah sesuatu yang pilihan. Nah, ketika kita melihat kata-kata pilihan, bahwa kalimat-kalimat yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai dalil bagaimana wajibnya berhijab atau berjilbab atau menutup aurat bagi seorang perempuan muslimah, yang mana ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin dan seterusnya. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu bagaimana dia harus menutup aurat. Katakan kepada anak-anak perempuanmu bagaimana dia harus jaga syariat dengan menutup aurat. Dan katakan kepada semua perempuan-perempuan mukmin dimanapun saja untuk menjaga auratnya. Ini adalah penekanan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka saya kembali kepada topik tadi yang kita sampaikan. Sebelum kita berbicara, ketika saya menemukan satu dalilnya orang awam yang dipakai oleh Quraisy Shihab, dalilnya orang awam dipakai Quraisy Shihab. Apa yang saya maksud dalilnya? Saya akan sampaikan, saya akan ceritakan beberapa waktu di dalam kehidupan kami. Ada beberapa keluarga atau adik-adik atau sepupu atau siapapun, dia bertanya kepada kami, misalkan menemukan putranya kiai. Putranya kiai kok seperti itu, berarti boleh. Putranya kiai kok penampilannya seperti itu, berarti tidak apa-apa. Itu putranya guru kita kok begini, berarti tidak apa-apa. Saya katakan, saya sampaikan bahwasanya
Apa yang sudah diberikan oleh baginda Nabi SAW sebagai pegangan dan prinsip di dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang selamat hanya ada dua, yaitu as-sunnah kemudian dan Al-Quran. Al-Quran dan sunnah yang kemudian dijabarkan oleh salafun saleh, ulama-ulama madhab kita untuk memudahkan kita memahami keduanya dengan ijma', qiyas dan lain sebagainya. Ini adalah pijakan dan pegangan. Kalau misalkan kamu melihat orang tokoh yang kamu segani atau guru, orang tua sekalipun ketika bertentangan dengan dua hal ini yang sudah diwariskan oleh baginda Nabi SAW sebagaimana disampaikan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima. Ketika kamu mau selamat tidak tersesat, kamu pegang dua hal ini kata Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jangan berpegang kepada anaknya kiai atau anaknya guru, orang tua sekalipun. Maka saya sampaikan kepada keluarga saya pada waktu itu, kepada anak-anak saya, kemudian kepada santri, jangan berpegang meskipun saya berlaku salah sekalipun. Aku sebagai seorang suami, aku sebagai seorang guru, aku sebagai seorang kiaimu, atau sebagai seorang junjunganmu sekalipun, ketika salah menyalahi terhadap dua hal, ingatkan. Kalau saya tidak mau diingatkan, maka tinggalkan. Jangan sekali lagi fanatik terhadap selain Al-Quran dan Sunnah, selain kepada syariah dan Sunnah. Ini adalah salah satu prinsip Muslim kita. Nah, saya pikir, itu yang bertanya kan orang-orang awam. Artinya mereka yang belum bisa menyerap keilmuannya secara keagamaan dan bagaimana mengokohkan akidahnya. Tapi saya terkaget-kaget ketika dalam video ini, Bapak Quraish Shihab berdalil bahwasanya sama seperti apa yang dilakukan oleh awam-awam saya ketika bertanya tentang bagaimana ini kok bertentangan, ini kan dilakukan guru saya, berarti ini boleh. Dan tidak sepatutnya seorang profesor doktor dan seorang yang alim allamah ahli tafsir mungkin lalu berdalil sebagaimana orang awam. Beliau berkata begini, kalau misalkan jilbab tidak wajib, wajib. Ini istri-istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Ini dari Muhammadiyah juga istri-istrinya tokoh-tokoh besar. Tidak berjilbab seperti sekarang. Artinya berjilbab artinya kerudung yang hanya dililitkan ke pundak kanan, pundak kiri, selesai. Ini dalil-dalilnya orang awam, pegangan-pegangannya orang awam kok dipakai profesor gitu loh. Kalau orang awam misalkan, saya wajar seperti tadi disampaikan, ditanyakan, itu guru kita kok begitu ya? Itu anaknya guru, pakaiannya kok seperti itu? Kok tidak sesuai? Kok misalkan ngeflag atau lain-lain sebagainya? Atau ngepres lain-lain sebagainya? Itu bukan acuan kita, nak. Itu bukan pegangan kita, nak. Itu bukan acuan dan prinsip kehidupan kita. Kehidupan kita adalah Al-Quran dan hadis, yaitu syariah dan sunnah. Itu saja. Bertentangan dengan itu, siapapun saja ditolak, nak. Jauhi, jangan ikuti, jangan jadikan pegangan. Nah, ini Bapak Quraish Shihab mengatakan bahwasanya, kalau misalkan jilbab itu wajib, maka Ki Hasyim Asy'ari atau tokoh-tokoh kiai-kiai besar kita, istrinya tidak berjilbab. Itu tidak dibiarkan. Kurang lebihnya bahasanya begitu. Anda lihat sendiri videonya seperti ini. Jilbab jauh sebelum revolusi Iran, jilbab seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hasyim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai jilbab. Jadi ada 3 kemungkinan. Mereka itu tidak pakai jilbab karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang kan sekarang wajib jilbab, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Habis juga begitu. Kecuali jawaban yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai jilbab, menolak. Takut. Dan itu tidak mungkin. Di mana-mana kita melihat sekarang ini orang pakai jilbab. Sebahagian garis besar, garis bawahi sebagian sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama.
Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sudah menjadi kesepakatan jumhurul ulama bahwa menutup aurat dari perempuan semuanya itu adalah satu kewajiban yang paten yang tidak bisa ditawar. Kalaupun misalkan Anda mau ikut segelintir orang yang menemukan fakta-fakta atau hukum dari penelitiannya sendiri, segelintir, apakah Anda percaya kepada orang segelintir daripada kepada sebagian besar ulama menyampaikan itu adalah wajib? Dan bagaimana ketika wajib itu dilakukan, Anda dapat pahala, ditinggalkan, Anda dapat siksa. Ini bukan hal yang kecil dan bukan main-main. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Ini disampaikan dengan tegas oleh Allah. Hati-hati, awas kata Al-Quran, awas kata Allah. Yaitu siapa yang menentang atau dengan sengaja tidak sengaja menyelewengkan apa yang sudah menjadi perintah Allah, kewajiban dari Allah, maka antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Dia akan mendapatkan fitnah. Di dalam hal ini Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyampaikan bahwa fitnah di sini adalah kekufuran. Jadi siapa yang tidak sepakat dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Al-Quran, maka dia akan sampai menginjak atau masuk kepada ranah kufur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mempunyai seorang orang besar yang kemudian dengan mudahnya dia masuk kepada ranah kesesatan, kekufuran, dan minimal kesesatan lah seperti itu. Au yusibahum adzabun alim. Dan dalam hal ini ketika persoalannya adalah ini adalah siksa yang akan dijanjikan. Ini persoalannya adalah siksa, ancaman besar dalam kehidupannya. Lalu Bapak Quraisy mengatakan bahwasanya tidak semua perintah di dalam Al-Quran itu wajib. Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda-beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Secara umum ya begitu. Akan tetapi jangan dibuat dalil atau hujah bagaimana Al-Quran tidak mewajibkan berjilbab bagi seorang muslimah, seorang perempuan wanita muslimah. Ini persoalan besar, amrun khatir. Tidak bisa kita anggap remeh sedemikian itu. Maka saya jelaskan dengan detail sekali lagi, hati-hati kata Al-Quran. Hati-hati dalam Al-Quran, ini ada kewajiban-kewajiban. Kalau misalkan kewajiban itu tidak menuntut terhadap, misalkan adzabun alim, kalau tidak dilakukan mendapatkan siksa, itu sudah pasti mutlak adalah satu kewajiban. Dan ketika kewajiban itu tidak ada korenah atau sesuatu yang menunjukkan bahwa itu wajib atau paling tidak nadab atau sunnah atau mustahab, ya itu wajib. Kalau ada dalil yang menunjukkan ini sunnah, ya sunnah. Seperti itu. Maka jangan digeneralisir kemudian membuat pernyataan yang abu-abu seolah-olah membenarkan bahwasanya berjilbab itu tidak apa-apa, tidak berjilbab tidak apa-apa maksud saya. Dan dalil Al-Quran yang saya sampaikan ini adalah istadalla bihal usuliyun, para ahli usul, ulama-ulama kita dan jumhurul ulama itu mengambil satu prinsip bahwasanya ini adalah satu kewajiban. Bahwa ketika kata Al-Quran wajib, maka wajib. Ketika perintah atau amar dalam Al-Quran, maka wajib. Selama tidak ada korenah-korenah yang lain. Yaitu jelasnya adalah istadalla bihal usuliyun ala annal amrul mujarrad anil qara'in yaqtadil wujub. Dan setiap sesuatu apapun perintahnya berupa amar, tapi ketika tidak ada istilah ini boleh, ini mustahab, ini disunahkan, maka semuanya adalah wajib. Maka setiap perintah semuanya adalah wajib di dalam Al-Quran selama tidak ada qarinah-qarinah yang lain. Ini jelas. Ini tidak menyesatkan kepada awam kita, seolah-olah membenarkan dalil Anda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita doakan bersama, semoga beliau diberikan kesehatan, beliau diberikan hidayah oleh Allah, keluarganya beliau, Najwa Shihab segera berjilbab, bertaubat dan lain sebagainya. Kita doakan bersama-sama. Jadi saya kembali kepada apa yang dihujahkan dalilnya tadi, bahwasanya istrinya Ki Hasyim Asy'ari, istrinya kiai-kiai besar kita, enggak usah jauh-jauh. Ini sudah terjadi di dalam keluarga saya. Saya punya keluarga di mana para santri dulu jilbabnya seperti itu.
Saya punya keluarga dari dulu seperti itu, santri putri seperti itu. Sebelum saya mondok, kemudian sampai saya pulang mondok, itu masih seperti itu. Ketika saya tanyakan kepada orang tua saya, kepada kakek saya, kepada nenek saya, kenapa jilbabnya seperti itu? Saya katakan demikian kepada mereka. Apa jawabnya? Biarlah, ini kan di dalam pagar. Betul, di rumah saya dulu di Madura, itu santri putri ada di dalam pagar. Dan tidak ada orang yang berlalu lalang kemudian melihatnya. Itu alasan mereka, tapi tidak menerima begitu saja. Demi kehati-hatian saya mengatakan, iya, santri di rumah itu belum tentu punya pagar seperti kita punya pondok. Santri di rumah belum tentu bisa terbiasa dan mengubah kebiasaannya. Maksud saya, kebiasaan di rumah atau di pondok, di tempat kita seperti itu. Sampai akhirnya ada konflik di dalam keluarga kami. Itu waktu kami masih belum beranjak dewasa lah kurang lebihnya. Artinya darah kami masih mendidih, darah muda, akhirnya temperamen, mudah marah. Akhirnya saya ajak, siapa santri yang mau ikut? Akhirnya saya ajak, siapa yang ikut saya? Ikut ke gunung. Ikut. Ini fakta, keluarga saya masih ada. Anda masih bisa tanyakan semua itu. Saya tidak main-main. Karena apa? Karena semua itu saya pertimbangkan bahwa kemaslahatan menjaga hati-hati soal syariah dan sunnah itu jauh lebih utama daripada menjaga keharmonisan atau apapun saja. Ini prinsip loh dalam agama. Saya akan buktikan kepada Anda bahwa saya punya keluarga seperti itu. Nggak usah bawa istrinya Kiai Hasyim Asy'ari supaya tidak menjadi fitnah kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Jangan bawa Kiai Ahmad Dahlan atau tokoh Muhammadiyah supaya tidak menjadi fitnah bagi mereka. Saya akan tunjukkan kepada Anda, dan sampai detik ini saya simpan fotonya beliau, dan mohon maaf, ini saya tampilkan yang berupa lukisan supaya tidak terlalu fatal. Sebagai pembuktian bahwasanya dalam keluarga saya pun juga begitu cara jilbabnya. Tapi saya tidak menjadikan itu dalil atau hujah karena mentang-mentang itu nenek saya, entah itu karena orang tua saya, lalu syariahnya dikesampingkan, lalu tidak peduli terhadap apa yang menjadi acuan di dalam Al-Quran. Saya akan buktikan kepada Anda. Ini saya ambil. Baik, jelas ya. Maka saya sampaikan kepada Anda sekali lagi, ayo kita jangan sampai dimasukkan oleh Allah kepada orang yang tidak peduli terhadap syariah dengan pura-pura peduli terhadap syariah. Pura-pura saya ahli di bidang agama, tapi sebenarnya dia sedang menggerogoti syariah itu sendiri. Dalam Al-Quran disampaikan dalam ayat tadi yang kita sampaikan itu menjelaskan soal bagaimana seorang munafik atau bunglon. Dia seolah-olah Islami dan lain sebagainya, tapi dia telah menggerogoti dan telah mendukung orang-orang liberal untuk menghancurkan syariat dan sunnah. Yaitu, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam rangkaian ayat tadi surat An-Nur tadi di ayat 63 disampaikan di sana Allah tahu kepada sebenarnya mereka itu bunglon, mereka itu plin-plan, mereka itu tidak jelas, mereka itu adalah pura-pura saja. Haula'il munafiqun alladzina yarji'una bighairi idzni rasul. Ini menceritakan bagaimana orang-orang yang kembali atau bertindak atau bersikap tanpa izin Nabi. Di depan Nabi pura-pura iya, namanya orang munafik. Di sini ada kalimat liwada, ini menarik untuk kita bahas. Jadi liwada itu dari yaludhu, kemudian tafsir daripada al-liwad atau liwada yaitu yaludhu anhu wa yarughu wa yadhhabu bi ghairi idnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berbelit-belit ketika diperintah oleh Nabi. Saya kan punya dasar, kata ulama ini kan ada yang memperbolehkan meskipun sedikit, meskipun segelintir, meskipun gak kuat. Plin-plan atau belit-belit ketika dia mengatakan semacam itu. Yaludh itu adalah bunglon. Yaruhu itu berbelit-belit. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada Anda semuanya, ayo perkuat kita punya akidah, kita punya keimanan. Jangan terlalu mudah terhasut dengan salah satu profesor doktor. Dia telah menjadi ahli tafsir atau ahli hadis sekalipun, ketika bertentangan dengan dasar
tinggalkan dan jangan sekali-kali mendekatkan anak keluarga kita kepada orang-orang semacam itu. Kalau memang Anda ingin menyelamatkan anak Anda, keluarga Anda dari siksa api neraka, anfusakum wa ahlikum nar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.